Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari Rombel C, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan filsafat empirisme. Berikut penjelasannya. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philein atau philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, love of wisdom, sehingga seorang filosof adalah pecinta, pendamba, atau pencari kebijaksanaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat berarti pengetahuan atau penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam, pikiran, atau suatu kegiatan hingga ke ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Cabang-cabang ilmu ini dalam Webster's Dictionary filosofi adalah semua pembelajaran eksekutif mengenai pedoman teknis disiplin yang terdiri dari logika, inti, estetika, etika, metafisik, dan epistemologi, yaitu pencarian mengenai pengertian ilmu tentang nilai dan realita yang lebih spekulatif daripada observasi. Analisis konsep dasar mengenai teori bidang kegiatan pemikiran, keyakinan, konsep, dan sikap paling umum dari individu atau kelompok. Ketenangan emosi dan nilainya. Tobroni 2019. Pengertian filsafat menurut para ahli filsafat adalah ilmu yang sudah cukup berumur. Kita dapat merujuk pada ahlinya dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Setiap ahli dari masa ke masa menghasilkan persepsi berbeda, namun dalam medan makna yang menjurus ke arah yang sama pencariannya. Beberapa pengertian filsafat menurut para ahli akan disampaikan pada penjabaran berikut ini. Adapun Aristoteles dari 384 sampai 322 sebelum Masehi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Yang kedua ada Plato 427-347 sebelum Masehi, filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat. Yang ketiga adalah Bertrand Russell 1967, filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru untuk pencarian dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi secara kritis dalam artian setelah segala sesuatu diselidiki, masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan itu hingga kita menjadi sadar dari segala kekaburan dan kebingungan tersebut. Yang ketiga ada Berling 1968, filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas dipahami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Selanjutnya ada Karl Popper 1971, kita semua mempunyai filsafat yang masih menjadi misteri dan tugas pokok utama dari filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filsafat itu secara kritis, di mana filsafat yang telah dianut sebelumnya itu tidak diselidiki secara kritis. Selanjutnya, Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok, pangkal, dan puncak segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya. 4 personal yaitu metafisika, yaitu pertanyaan apa yang dapat kita ketahui. Yang kedua ada etika, apa yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga ada agama, sampai di manakah harapan kita. Yang keempat ada hakikat manusia. Antropologi, apa hakikat manusia. Petjawitna bahwa filsafat ialah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Selanjutnya ada Noto Nagoro berpendapat bahwa filsafat menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah, yang disebut hakikat. Yang selanjutnya ada Dryarkara, filsafat adalah refleksi yang mendalam tentang penyebab di sana dan melakukan refleksi dari realita jauh ke dalam
Mengapa? Pembiasan itu pengertian empiris. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya. Ketika dilahirkan, empirisme secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris empiric dan experience. Kata-kata ini berakar dari kata bahasa Yunani empiria dan dari kata ekperiati yang berarti berpengalaman dalam berkenalan dengan. Terampil untuk empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial di dalamnya kepada pengalamannya yang menggunakan indera. Sementara menurut Lecky 2000, berdasarkan akar katanya empiris adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Selanjutnya, adapun ajaran-ajaran pokok empirisme. Yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstrak yang dibentuk dengan penggabungan apa yang dialami. Yang kedua, pengetahuan indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Yang ketiga, ada semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Yang keempat, ada semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional, logika, dan matematika. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realita tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Yang keenam, empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Ya, berikutnya, adapun jenis-jenis empirisme. Yang pertama, empiriokritisme, yang kedua empirisme logis, yang ketiga empiris radikal. Yang selanjutnya adapun tokoh-tokoh empirisme. Yang pertama, Francis Bacon de Verulam dari 1561 sampai 1626. Yang kedua ada Thomas Hobbes dari 1588 sampai 1679. Yang ketiga ada John Locke dari 1632 sampai 1704. Yang keempat ada George Berkeley dari 1685 sampai 1753. Yang kelima ada David Hume dari 1711 sampai 1776. Selanjutnya ada karakter empirisme. Secara lebih detail, paham empirisme dapat diindikasikan oleh pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, ada dunia merupakan suatu keseluruhan sebab akibat. Dan yang kedua ada perkembangan akal ditentukan oleh perkembangan pengalaman empirisme sensual. Yang ketiga ada sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan adalah kebenaran yang nyata, yaitu empiris. Yang keempat ada pengetahuan datang dari pengalaman, yaitu rasio pasif. Untuk pertama kali pengetahuan didapatkan. Yang kelima itu ada akal. Akal tidak melahirkan pengetahuan dari dirinya sendiri. Dan yang keenam ada mengajukan kritik terhadap rasionalisme yang dianggap tidak membawa kemajuan apapun. Dan yang ketujuh ada asas filsafatnya bersifat praktis bermanfaat. Yang kedelapan, awal digunakannya prosedur ilmiah dalam penemuan pengetahuan. Karena sesungguhnya hakikat ilmu pengetahuan itu adalah pengamatan, percobaan,
penyusunan fakta, dan penarikan hukum-hukum umum. Dan selanjutnya yang kesembilan, ada metode yang dipakai adalah metode induktif. Demikian presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa memanfaatkan untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya, ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.